Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di kelas Akidah Akhlak untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah bersama Ustazah Fira Dayana Yustian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar. Nah, di pelajaran Akidah Akhlak hari ini kita akan masuk di bab baru, yaitu di bab 5 tentang meneladani kisah Nabi Sulaiman. Sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materinya, untuk anak-anak yang menyimak video ini boleh tuliskan atau kirimkan emoticon tersenyum di kolom komentar. Nah, tadi Ustazah sudah bilang untuk judul di pertemuan hari ini adalah tentang meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi nanti kita akan belajar apa? Yang pertama, Ustazah akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian nanti kita akan sama-sama mencari tahu dari hidup atau dari dirinya Nabi Sulaiman ada sifat atau ada sikap apakah yang bisa kita ambil untuk kita teladani di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ustazah akan menampilkan PowerPoint yang berisi materi. Nah, baik anak-anak, jadi di pelajaran ini kita belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang pertama, kita akan mencari tahu dulu nih kisah singkat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebenarnya siapakah Nabi Sulaiman ini? Nah, di sini dijelaskan, Nabi Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak, Nabi Sulaiman, beliau ini adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau, Nabi Sulaiman, adalah seorang nabi dan juga seorang raja yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Keistimewaannya apa, Ustazah? Di sini dijelaskan beliau dianugerahi ilmu dan juga hikmah, serta kerajaan yang sangat besar dan juga kuat. Jadi, Allah memberikan kerajaan yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam juga memiliki mukjizat. Apa mukjizatnya? Yaitu kemampuan untuk berbicara dengan binatang. Contohnya seperti burung hudhud, dan juga Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa semut. Kisah ini juga tertulis di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Kemudian di sini kita akan membahas dan kita akan baca sama-sama tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Yuk anak-anak kita baca ya. Yang pertama yaitu mengetahui bahasa semua binatang. Tadi di awal Ustazah bilang Nabi Sulaiman bisa memahami bahasanya burung hudhud dan juga semut. Tetapi dikatakan juga bahwa Nabi Sulaiman bisa memahami seluruh bahasa binatang. Ini suatu karunia yang sangat besar di mana tidak ada zaman sekarang ataupun di zaman-zaman yang sebelumnya nabi yang bisa paham bahasa binatang kecuali hanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian karunia yang kedua, yuk kita baca bersama-sama. Yang kedua, Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya sepanjang sejarah peradaban. Jadi kalau anak-anak semuanya menghafal banyak nama nabi, di antara nabi-nabi tersebut, nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Karunia yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, di sini dituliskan, kita baca bersama-sama ya, mempunyai pasukan yang paling kuat, yaitu pasukan manusia dan para jin.
Nah, jadi Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam pasukan yang paling kuat, tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari para jin. Jadi betapa kuatnya pasukannya Nabi Sulaiman ini. Dan karunia keempat yang Allah berikan, yaitu Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin sesuai perintahnya. Nah, inilah 4 karunia yang Allah berikan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Di materi yang Ustazah sudah bagikan, di situ yang pertama adalah rasa malu kepada Allah. Mengapa? Jadi Nabi Sulaiman itu seperti yang sudah kita bahas, diberikan banyak sekali karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Sulaiman merasa malu karena ibadah yang dia lakukan itu belum maksimal menurut Nabi Sulaiman. Jadi rasa malu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman inilah yang harus kita teladani dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Allah sudah banyak memberikan kita karunia, Allah sudah banyak memberikan kita nikmat, maka kita harus merasa malu dan semakin banyak lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihi salam yang kedua adalah beliau mau berdialog dengan rakyat kecil. Nah, ini sesuai kisah yang ada juga di surat An-Naml ayat 18-26. Mungkin anak-anak pun juga sudah pernah mendengar. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman beserta pasukannya sedang berjalan dan sampailah mereka di lembah semut. Nah, di situ ada semut yang berkata, "Wahai para semut, silahkan kamu masuk ke dalam sarang kalian." Mendengar itu, Nabi Sulaiman pun tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu berkata demikian?" Maka sang semut pun menjawab, "Maafkan aku, wahai Nabi Allah, aku akan menyuruh para semut yang lain untuk masuk dan menghindar dari iring-iringan Nabi Sulaiman dan pasukannya." Nah, kemudian keteladanan Nabi Sulaiman yang ketiga yaitu senang bekerja sebagai bentuk syukur. Jadi dikatakan juga, dikisahkan di dalam banyak ayat Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman ini adalah salah satu nabi yang juga senang bekerja sebagai bentuk syukurnya terhadap nikmat dan karunia Allah yang sudah diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, keteladanan yang keempat, apa itu Ustazah? Yaitu kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman. Bahkan sampai Nabi Sulaiman pun ditemukan meninggal itu dalam keadaan sedang sholat. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Saba ayat 14, yang mana artinya Ustazah bacakan ya. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Nah, di sini ada yang menafsirkan bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan sedang sholat bertumpu di tongkatnya. Seperti itu. Nah, keteladanan yang bisa kita ambil dari sini bahwa saking khusyuknya Nabi Sulaiman dalam sholatnya, bahkan sampai pasukannya, para jin itu juga tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dalam keadaan sedang sholat. Sampai rayap-rayap itu memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Kemudian yang kelima, keteladanan Nabi Sulaiman yaitu beliau memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, di sini kita bisa meneladani sifat beliau, yaitu kita harus berusaha dan kita berusaha untuk memiliki kecerdasan. Ada suatu kisah di mana dahulu ketika Nabi Sulaiman masih kecil, ada 2 orang yang bermasalah mendatangi ayahnya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud. Kemudian mereka menjelaskan permasalahan mereka dan Nabi Daud juga memberikan solusi usulan atas masalah tersebut. Tetapi Nabi Sulaiman mendengar bahwa solusi yang dikatakan oleh ayahnya itu masih belum tepat dan beliau mengusulkan solusi yang difikirkan sendiri oleh Nabi Sulaiman. Nah, usulan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman ini diterima oleh kedua pihak dan dari sini terlihat bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki kecerdasan yang tinggi.
Kemudian, keteladanan Nabi Sulaiman yang selanjutnya yaitu memiliki sifat rendah hati. Jadi sudah banyak sekali karunia, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, tetapi Nabi Sulaiman itu bersifat rendah hati. Nah, kemudian keteladanan Nabi Sulaiman yang selanjutnya yaitu beliau suka bermusyawarah. Suatu kisah, jadi sebagaimana dahulu Nabi Sulaiman itu bermusyawarah kepada para petinggi kerajaan ketika akan memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Nah, di sini juga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa setiap apa yang kita inginkan atau setiap suatu permasalahan lebih baik untuk kita musyawarahkan terlebih dahulu. Jadi seperti itu anak-anak, ada 7 keteladanan Nabi Sulaiman yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya Nabi Sulaiman. Yang pertama tadi rasa malu Nabi Sulaiman kepada Allah. Kemudian mau berdialog dengan rakyat kecil. Kemudian yang ketiga Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian yang keempat Nabi Sulaiman itu sangat khusyuk ketika sholat. Dan yang kelima, Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan juga beliau memiliki sifat rendah hati. Dan yang terakhir, Nabi Sulaiman itu adalah Nabi atau seseorang yang sangat suka bermusyawarah. Jadi, dari kisah hidup Nabi Sulaiman ini, alangkah baiknya kita meneladani dan juga kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita malu kepada Allah atas nikmat yang telah banyak sekali Allah berikan kepada kita. Tapi kita juga terus bersikap rendah hati. Kemudian ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita suka bermusyawarah. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita sholat, kita berusaha untuk khusyuk dan semakin meningkatkan tingkat kekhusyuan kita di dalam sholat. Seperti itu. Baik anak-anak, apabila anak-anak ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk meneladani kisah Nabi Sulaiman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan pelajaran akidah akhlak untuk hari ini dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di kelas akidah akhlak lainnya.